Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tentu itu adalah kewajiban setiap muslim bagaimana dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang selalu tidak pernah berhenti mengurus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari mulai lahir sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya membolehkan kita menikmati apapun yang Allah siapkan selama itu yang dibolehkan olehnya. Dan tentu yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Dan yang dilarang itu hanya sekedar sebagai ujian, serta juga kita mensyukurinya. Dan nikmat yang besar tidak pernah kita lupa untuk mengingatkan adalah nikmat Islam dan iman. Pertahankan ini saudaraku seiman. Dan itu semua kita lakukan karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan dalam keseharian kita semua syariat Islam. Yang halal kita nikmati, yang haram kita jauhi, yang diperintahkan kita sibukkan waktu kita untuk mengerjakannya, dan yang dilarang kita menjauhi semaksimal mungkin kita mampu. Dan siapapun di antara kita yang sedang terjerumus dalam pelanggaran, maka segera kembali kepada Allah, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan juga memohon maaf kepadanya, lalu memperbaiki apapun yang sudah salah, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak bisa mendapatkan surga yang abadi di sana atau di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah, utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia yang terbaik ini yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan buku kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa bin Abdullah Ar-Rashid. Dan kita akan masuk sekarang di poin D tentang masalah meluruskan saf-saf sholat. Meluruskan saf-saf sholat. Perlu kami ingatkan bahwasanya yang lalu adalah kita sudah membahas tentang masalah sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah. Ya. Dan juga ada bahasan sebelumnya tentang masalah sholat dengan bersandar, bersepatu dan sejenisnya yang suci. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, tentunya kita tidak ingatkan kembali atau kita tidak ulangi. Sekarang kita akan melanjutkan di poin D-nya. Kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, teman-teman sekalian, kadang-kadang offline, kadang-kadang online, dan kali ini ada kajian online tentunya, membedah buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Dan kita akan masuk di poin D, masalah meluruskan saf-saf sholat. Nah, ini juga sunnah yang banyak terlupakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai hari ini kita masih lihat sering kali mereka berantakan dari sisi penataan safnya. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak rata, tidak rapat. Semua ini karena bisa saja kejahilan atau ketidakpedulian. Sementara ini adalah bagian daripada ajaran manusia mulia yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau dan tidak menganggap remehnya. Kalaupun Anda belum sempat melakukannya, bukan berarti Anda meninggalkannya secara totalitas. Tapi bagaimana Anda berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Lebih bagus lagi tentunya kalau Anda istiqomah, konsisten mempertahankan sampai Anda meninggal. Kalau tidak, paling tidak Anda pernah mengerjakan selama hidup Anda. Kalau itu adalah sunnah-sunnah beliau yang secara fikih hukumnya sunnah. Artinya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah beliau yang merupakan hukumnya wajib secara fikih, maka ini tidak ada pilihan kecuali Anda harus mengerjakannya. Baik, saf-saf sholat ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini ciri khas kita. Ciri khas kaum muslimin. Di mana mereka menghadap kepada Tuhannya sebagaimana para malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, tidakkah kalian merapikan dan mengatur saf kalian sebagaimana malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya. Dan itu diajarkan Nabi SAW, yaitu dipenuhi saf yang satu, kemudian baru dibuat saf yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita betul-betul rapi, rapat, ya karena memang begitu perintahnya, dan tujuannya untuk melakukan perintah Allah, dan tunduk serta terlihat patuh di hadapannya. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan dalam masalah saf. Saya langsung saja bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 73, bagi yang pegang bukunya, di poin D meluruskan saf-saf sholat.
Kata beliau, siapapun yang mencermati apa yang dilakukan Nabi SAW maupun para khalifah setelahnya yang memperhatikan urusan saf-saf dalam sholat dan memerintahkan untuk meluruskannya, serta begitu pula perhatian mereka dalam hal tersebut, lalu membandingkannya dengan perilaku para imam sholat yang dilihatnya saat ini atau di hari-hari ini, tentu dia akan menemukan begitu banyak perbedaan yang amat mencolok antara petunjuk Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para imam itu. Kemudian tanda kutip, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita dan mereka ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kata penulis, saya ingin memaparkan beberapa hadis dan athar yang menerangkan hal ini secara jelas. Jadi seakan-akan penulis ingin singgung di sini, di awal paragraf di poin D tentang masalah meluruskan saf-saf sholat ini, ya, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah ini, bahkan baik dari imam ataupun makmumnya. Imamnya tidak mengingatkan makmumnya, makmumnya juga tidak mengikuti instruksi imam, atau bahkan dua-duanya tidak peduli. Imamnya maju langsung takbir, mau berantakan safnya, maka imam bertanggung jawab. Atau imam sudah ingatkan tapi makmum tidak mau mendengar, gitu ya. Sehingga akhirnya saf ini tidak menjadi satu hal yang merupakan skala prioritas. Dan ini keliru tentunya ya. Dan kalau kita mempertemukan itu dengan dalil-dalil yang ada yang akan kita bacakan sebentar lagi, maka kita temukan baik imam ataupun makmum yang keliru dalam saf ini betul-betul jauh dari panduan Nabi SAW. Padahal sholat ini rutin dikerjakan setiap hari. Minimal sekali kalau wajib adalah 5 waktu sholat. Dan kalau ditambah dengan sunnahnya tentu lebih banyak daripada itu. Ibnu Utsaimin atau seorang ulama yang bernama Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau, fatwa di garis miring maksudnya nama buku beliau, kumpulan fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf sholat. Ya, tanda kutip di sini beliau mengatakan para imam sholat sekarang tidak melakukan atau memerintahkan makmum untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, niscaya para makmum akan melakukan dan mengikuti mereka. Sungguh sunnah Nabi SAW ini harus diikuti. Karena itulah para imam sholat diharuskan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam sholat. Bermula dari imam, kemudian makmumnya. Kalau imam sudah menyampaikan dengan beberapa lafaz yang nanti kita dengarkan dalam hadis, sawu sufufakum, akimu sufufakum, ya, watarasu, ya, luruskan saf kalian, rapatkan. Maka berarti imam sudah ya bertanggung jawab di sini. Dan dia coba memperhatikan kalau ada jemaah yang kurang rapi, kurang rapat, maka dia perintahkan untuk merapikan saf sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dengan ini imam lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau masih ada makmumnya yang ngeyel gitu ya. Ya. Bagi makmum juga mereka wajib mendengarkan imamnya. Ya, kalau mereka ikuti maka mereka dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak mau dengar maka dapat dosa. Dan ada keadaan dua-duanya mendapatkan dosa. Imam tidak peduli, makmum juga tidak peduli. Maka saf sholat, yang penting sudah sholat, mau rapi, mau tidak, yang mau rapat, mau tidak, yang penting sholat, maka ini dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis mulia yang harus diperhatikan dalam masalah saf adalah hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi." Faqal, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Artinya ketika iqamat salat dikumandangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Kemudian beliau bersabda, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini, saudaraku seiman, dan riwayat-riwayat yang lain, nanti kita akan bahas sampai riwayat ke-8 yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah saf ini, memberikan pelajaran kepada kita. Kalau riwayat yang pertama yaitu kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang ya menyampaikan tentang kronologis kejadian ini di masa Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya ada iqamah salat. Ya, yang merupakan penyempurna terhadap azan tentunya. Setelah azan, antara azan iqamah ada ya, doa dan iqamah dikumandangkan untuk mendirikan sholat wajib. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang imam sebelum takbiratul ihram memimpin sholat
maka mengucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Aqimu sufufakum wa tarasu. Ya, ini disebutkan dalam bahasa Arab. Ya. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aqimu sufufakum artinya luruskan saf-saf kalian. Wa tarasu, rapatkan. Nah, biasa ada imam, dia suruh makmumnya lurus, tapi tidak suruh rapat. Ini juga tidak sempurna sunnahnya. Ya. Yang benar adalah kita mengatakan seperti yang Nabi ajarkan, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf-saf kalian dan juga rapatkan. Tolak ukur pengaturan saf itu adalah tumit kaki dan bukan ujung jari-jari telapak kaki. Ya, jadi kalau misalnya ini telapak kaki kita, maaf, maka yang jadi tolak ukur adalah tumitnya bagian belakang, bukan bagian depannya, bukan bagian depan. Kalau misalnya Anda bayangkan bersama saya ini, kalau Anda sedang berada di saf yang kedua. Lalu Anda melihat jemaah secara merata dari kanan ke kiri misalnya, dengan mata Anda, dan jemaah-jemaah di saf pertama itu semuanya, tolak ukurnya adalah tumit mereka, sehingga tumitnya semua sejajar dari saf sebelah kanan ke sebelah kiri misalnya. Ya. Anda akan temukan pasti rapi. Karena tumit orang itu pasti bisa diatur untuk semua sejajar. Walaupun nanti, kalau kita maju ke depan, melihat dari depan, kita akan temukan mungkin ada yang telapak kaki yang lebih besar, otomatis lebih maju, kesannya lebih maju. Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena tetap safnya rapi. Kenapa? Karena tumitnya yang jadi tolak ukur. Sebagian orang menjadikan tolak ukur adalah jari-jarinya. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, saf itu berantakan. Karena yang punya telapak kaki lebih besar, dia akan mundur. Gitu kan? Oleh karena itu yang jadi tolak ukur adalah tumitnya yang sejajar. Ya. Berada di garis saf. Selain dirapikan, ya, kemudian juga perlu dirapatkan. Dipertemukan tumit sama tumit, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan. Ya. Sebagaimana mungkin akan disinggung nanti, salah satu hikmah kita menjaga saf ini, agar syaitan tidak masuk di antara saf lalu menggoda sholat. Nah itu poin penting untuk digarisbawahi. Ya. Oleh karena itu ini pelajaran ketiga, perlunya imam sebelum takbiratul ihram, bagaimana dia mengingatkan jemaahnya dan memperhatikan secara khusus. Nanti kita lihat hadis yang kedua, itu lebih detail lagi. Karena Nabi SAW bahkan merapikan dengan tangan beliau. Ya, seraya memegang pundak-pundak para sahabat yang dianggap masih perlu untuk diluruskan. Pelajaran keempat dari hadis pertama yang bisa diambil adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau kalaupun sholat menghadap ke depan, beliau bisa melihat makmumnya di belakang. Rapi atau tidak rapi. Dan ini tentu terjadi hanya untuk Nabi SAW. Tidak semua orang. Ya. Nabi SAW sendiri yang melihat itu. Sehingga beliau tahu, oh si fulan ini tidak mau ikut instruksi tadinya. Ya, seperti itulah. Dan ini mukjizat tentunya khusus untuk beliau SAW. Sekarang kita masuk hadits kedua, teman-teman sekalian. Dan hadits kedua ini berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istaw wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Bahwasanya kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat dalam kurung berjamaah. Seraya beliau bersabda, luruskan saf-saf kalian dan janganlah berbeda-beda atau tidak lurus, sehingga hati kalian pun menjadi berbeda-beda atau berpecah belah. Ada putun di bawah nomor 99, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saja kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian. Dan saya sudah bilang tadi ada 8 buah hadis yang diangkat oleh penulis, ini masih hadis yang kedua. Yang pertama, pelajaran dari hadis kedua adalah kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini. Bagaimana Nabi SAW memegang pundak-pundak para sahabat seraya mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bolehnya imam bahkan dianjurkan untuk meluruskan saf sholat jamaah sebelum takbiratul ihram. Bahkan dia dibolehkan memegang pundak, ya, jemaahnya. Ya. Dan tentu di sini adalah laki-laki, imamnya ke laki-laki. Ya. Tidak berlaku imam laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Jadi itu pun kalau dilihat memang saf itu dibutuhkan untuk diluruskan. Dan kenapa Nabi SAW menyentuh pundak para sahabat di sini? Karena pundak itu memang yang dijadikan tolak ukur agar
rapat dengan sebelah. Walaupun misalnya ada orang lebih tinggi dan lebih pendek, misalnya si A tinggi, si B lebih pendek, maka tetap saja kalau kita tolak ukurnya adalah lengan atau pundak kita sejajar, dalam arti kata di sini rapat, maka itu insya Allah akan membuat tentu tumit kita juga tadi kita kuat rapatkan di bawah, maka akan membuat saf itu sangat rapi, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan masuk di antara saf sholat. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama tadi kedudukan Abu Mas'ud, ya. Pelajaran yang kedua adalah bolehnya imam itu untuk ya meluruskan saf, bahkan dianjurkan dia meluruskan saf sebelum takbiratul ihram dan boleh memegang pundak para jemaah untuk memberikan saran kepada mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah ini lafaz lain yang Nabi SAW contohkan selain tadi di riwayat pertama aqimu sufufakum, ya, luruskan saf-saf kalian, ya, watarasu, dan rapatkan, ya, itu lafaz yang pertama imam-imam perlu tahu, aqimu sufufakum watarasu. Di riwayat yang kedua ini istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskan saf-saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian pun bisa berselisih, ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita, ya. Yang ketiga tadi adalah pentingnya seseorang imam mengucapkan istau wala takhtalifu, luruskan dan jangan kalian berselisih. Jangan temannya luruskan lalu dia tidak mau dengar misalnya. Dia harus dengar. Kalau ada yang memberikan dia, tolong Pak lurusin, Bu tolong lurusin misalnya. Kita harus dengar, nggak boleh kita ngotot. Kalau kita ngotot sudah sampai hujah pada kita malah berdosa gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita nggak boleh berselisih di sini ya dengan imam ya dan juga dengan makmum. Dan Nabi SAW mengingatkan, kalau kalian berselisih dalam masalah shaf, maka hati kalian pun akan berselisih. Dan ini sebagian ulama mendatangkan sebuah faedah penting dalam masalah ini dari potongan akhir hadis. La takhtalifu wa takhtalifa qulubukum, dan kalian berselisih karena akan hati kalian juga akan berselisih. Ini kita bisa jadikan sebagai faedah nomor 4, bahwasanya memang perpecahan umat ini bermula daripada pengaturan shaf. Ya. Andai saja mereka sudah sehati dalam shaf, tetap dia mau rapatkan, tetap dia peduli dengan saudaranya muslim di sebelah yang sedang sholat supaya rapat dengan shafnya dia misalnya, atau kalau dia diberikan masukan dia bisa terima, maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan lebih mudah, ya. Umat akan bisa bersatu. Jadi ini perlu kita garis bawahi benar-benar kalau kita dalam kondisi ya mengatur dan sepakat shaf itu rapi dan rapat, maka akan membuat hilangnya perselisihan di antara kita. Hadis ketiga teman-teman sekalian yang bisa kita bacakan adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di footnote nomor 100 di bawah. Di sini langsung aja kita ambil pelajaran, pentingnya juga seorang imam untuk menggunakan varian daripada lafaz-lafaz ini ya. Kalau tadi aqimu sufufakum wa tarasu, itu yang pertama, dirikan sholat kalian atau luruskan saf kalian, ya, luruskan saf kalian dan ya, rapatkan. Kalau riwayat kedua adalah istau, luruskan ya. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian juga akan berselisih. Dan riwayat yang ketiga sekarang adalah kata Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufufi min tamamis salat. Dikatakan adalah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufuf min tamamis salat. Dalam riwayat lain min iqamatis salat. Luruskan saf-saf kalian ya. Karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain, bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ada sebagian ulama yang menganggapnya adalah sunnah, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib. Mengatur saf. Kalau orang sengaja tidak mau mengatur saf, termasuk dalam saf, ini bisa mengganggu ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah melarangnya. Serta juga dia bisa saja berdosa ya, dalam pendapat sebagian ulama. Dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam
ya, yaitu sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa inna tasawwatu sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat, ya, atau termasuk daripada ya, kewajiban dalam mengerjakan salat. Pelajaran kedua yang bisa diambil selain lafaz ini adalah bagaimana dihubungkan di sini antara sempurnanya salat, ya, itu dengan safnya rapi. Dan ini perlu digarisbawahi, ini menandakan berarti karena salat itu dianggap definisinya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka berarti kita harus menjaga juga saf ini karena dia bagian dari salat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Salat subuh sampai Anda salam. Ya, sholat duhur juga begitu, sholat asar begitu, maghrib dan juga isya begitu. Hadits keempat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus shaffa fis shalah, fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah." Luruskan saf dalam salat, karena sungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan dalam salat atau kebaikan salat. Bisa dikatakan kesempurnaan salat. Dari hadis ini maksudnya kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dari Nabi SAW untuk imam melakukan ini. Mengatakan, aqimus shaffa fis shalah. Dirikanlah dan luruskanlah saf itu dalam salat. Ya. Karena sungguhnya ya, mendirikan saf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Ini termasuk disunnahkan ucapkan. Jadi sudah kita sebutkan sekarang ada 4 lafaz yang berbeda dari Nabi SAW yang harusnya imam ucapkan. Yang pertama tadi, aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan istaw wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubakum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian pun berselisih. Lawat yang ketiga adalah sawu sufufakum. Wa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat. Sekarang yang keempat hadis kita di halaman 74, di hadis nomor 4, aqimus shaffa fis shalah fa inna iqamatus shaffi min husnil khuluq. Dirikanlah salat itu atau dirikanlah saf itu pada saat mau salat dan ketahuilah mendirikan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan salat. Jadi ini adanya perbedaan lafaz yang harusnya kita fahami, terutama yang akan salat menjadi imam, ya. Baik di rumah ataupun di masjidnya, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata mengatur shaf bagian daripada kesempurnaan sholat. Sudah kita singgung di hadits nomor 3, min tamamis sholat, kalau di sini min husnis sholat. Semua sebenarnya berkisar di masalah kesempurnaan. Maksudnya lebih besar pahalanya, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cepat meninggikan derajat, membersihkan dosa-dosa. Itu kalau Anda hubungkan antara sholat Anda dengan tentunya pengaturan shaf. Hadis selanjutnya, hadis nomor 5 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, ayahnya Bashir sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini tentunya lafadznya lafadz Imam Bukhari. Nanti lafadz Imam Muslim kita akan baca sebentar insyaAllah. Tapi kita langsung ambil dulu pelajaran pertama dan pelajaran selanjutnya dari hadis yang nomor 5 di urutan yang pertama. Yang pertama sekali yang harus diambil adalah wajibnya seorang muslim. Ini pendapat yang sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Wajibnya semua muslim untuk perhatian secara khusus terhadap safnya, karena kalau tidak, dia nggak mau mengingatkan temannya di sebelah, dia juga tidak mau diingatkan, dia tidak mau peduli dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tidak juga dia luruskan kemungkaran atau kesalahan temannya dengan perbuatannya, misalnya dengan menarik badannya atau meluruskan kakinya misalnya. Kalau tidak dengan lisan menasihati, kalau tidak maka dengan hatinya. Maka ini harus dilakukan, ya, karena kalau tidak akan melahirkan perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Baik, sekarang kita masuk ke redaksi Imam Muslim, masih di urutan yang sama, urutan nomor 5.
Masih dari sahabat yang sama, Nu'man radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah, yusawwi biha al-kidah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu fi as-saf. Faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu dalam redaksi yang lain riwayat Imam Muslim, tadi kita bacakan redaksi Imam Bukhari. Kata Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sampai-sampai menyerupai lurusnya anak panah. Hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah memahaminya. Setelah itu pada suatu hari, beliau keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian ketika sudah berdiri dan siap-siap hendak bertakbir, beliau melihat seseorang yang tidak lurus dalam saf atau dengan saf. Beliau pun bersabda, wahai hamba Allah, luruskanlah safmu, dan jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Ya, ini tentunya ada footnote di bawah penjelasan beberapa hal berhubungan dengan hadis ini. Baik, dari riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim di urutan nomor 5 ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Nu'man radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bagaimana Nabi SAW pedulinya dengan saf-saf muslimin dan saf-saf para sahabat. Sampai-sampai beliau meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Nah, kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang pernah memanah tentu tahu, anak panah itu harus diletakkan tepat, ya, di tempatnya, tepat juga lurusnya, ya. Dan kita harus jeli sekali memperhatikan agar panahan itu atau anak panah bisa kena sasaran. Ya. Anda meleset sedikit saja, miring sedikit, maka tidak akan mengenai sasaran selamanya. Maka saking pentingnya mengatur saf sampai Nabi SAW seperti mengatur bagaimana anak panah yang akan dilesatkan, ya, atau dilepaskan. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang imam meluruskan saf makmumnya, ya, dan mengingatkan di sini, jadi supaya dia jangan maju, jangan mundur, ya, dia bersama dengan kaum muslimin rata, gitu ya. Dan ini tentunya boleh disampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, karena harus luruskan saf kalian. Kalau tidak, Allah akan selisihkan di antara kalian. Nah, ini harus kita hati-hati karena kita dibuat oleh Allah SWT berselisih satu sama yang lain. Justru dikarenakan pengaturan saf yang kita lalaikan. Pengaturan saf yang kita lalaikan. Ada kurang lebih tersisa 3 buah hadis, saudaraku seiman. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima, ini adalah lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan, ya, terutama bagi imam. Dan yang pertama adalah tadi di riwayat nomor 1, ya, aqimu sufufakum wa tarasu. Dirikanlah atau luruskanlah saf kalian serta juga rapatkan. Dan sudah kita singgung tadi bagaimana sebenarnya merapatkan saf salat. Kemudian riwayat yang kedua, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena akan berselisih juga hati-hati kalian. Dan sudah kita sebutkan juga tadi bagaimana ulama menitik beratkan bahwasanya bisa saja ini memang merupakan inti daripada permasalahan perselisihan umat yang sedang terjadi, bermula dari saf sholat mereka. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi SAW dari hadis nomor 3, sawu sufufakum, ya. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf kalian karena luruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Ya, bisa dimaknakan berarti ada kurang sholatnya atau pahala sholatnya kalau seseorang tidak peduli dengan masalah ini. Lalu hadis nomor 4, aqimus saffa fis shalah fa inna iqamas saffi min husnis shalah. Dirikanlah atau luruskanlah saf dalam sholat itu karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan atau kebaikan dalam sholat. Artinya akan lebih banyak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir tadi sebelum kita break itu hadis nomor 5, di mana Nabi SAW ya, menyebutkan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Nah, ini mungkin lafaz-lafaz seperti ini terlupakan oleh banyak imam, ya. Kita harus mengingatkan memang kalau saf itu harus diluruskan.
Dan kalau kalian tidak luruskan, maka akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Allah akan membuat hati kalian berselisih satu sama yang lain. Di sini dalam terjemahan juga Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Jadi memang mulai dari situ. Karena orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa, semuanya kalau di saf sama. Mereka merapatkan kaki-kaki mereka. Ya. Kemudian juga riwayat Imam Muslim tadi yang terakhir kita bacakan masih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di mana beliau Nabi SAW meluruskan saf-saf para sahabat sampai seakan-akan beliau meluruskan anak panah yang akan dilepaskan, serta juga beliau pernah melihat ada seseorang yang keluar dadanya dari saf atau dia keluar tidak rapi dari saf, maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus luruskan saf kalian atau Allah akan menanamkan perselisihan di antara kalian. Sekarang kita lanjutkan 3 buah hadis dari bab yang sama, dari nomor urutan yang sudah kita baca tadi, yaitu hadis nomor 6. Yang berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Setelah itu, maksudnya Jabir bin Samurah menceritakan Nabi SAW menyampaikan, menemui kami dan menyampaikan kepada kami, tidakkah kalian atau dalam kurung akan lebih baik jika membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Rabb-nya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat dan mengatur saf di hadapan Rabb-nya? Maka beliau SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan saling merapatkan safnya. Ada putnot nomor 104 di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini hadis ini mulia sekali ya. Tentu semua hadis itu mulia, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatur saf itu sama dengan para malaikat. Mulia sekali. Malaikat tentu makhluk Allah yang mulia gitu ya. Ini mirip dengan lafaz Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia gitu ya. Jadi bukan mustahil manusia itu termuliakan sebagaimana dimuliakannya para malaikat asal mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dari hadis, kedudukan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW ya datang menemui mereka dan kemudian disebutkanlah tadi panjang lebar lafaz hadis yang sudah kami bacakan. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang muslim peduli dengan saf karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung adalah para malaikat. Sementara kita manusia tertutup atau masih terhijab mata kita. Kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu dimuliakan, memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi tentunya. Dan mereka mengatur saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mereka menyempurnakan saf yang pertama sudah penuh, sudah rapat, sudah rapi, baru diisi saf yang kedua. Baru setelah rapi, penuh, baru pindah ke yang ketiga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai tentunya ya saf yang terakhir. Jadi kalaupun ada saf yang tidak rapi atau masih kurang, maka itu adalah saf yang terakhir. Begitu disebutkan dalam lafaz riwayat hadis yang lain tentang masalah ini tentunya. Baik, jadi ini pelajaran penting yang bisa kita ambil bagaimana kita mengatur saf sebagaimana para malaikat mengatur saf mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama atau sesuatu yang mungkin disampaikan kepada dia dalam bentuk informasi. Maka dia menanyakan kalau memang belum jelas bagi dia. Di sini Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang bagaimana caranya penataan saf tersebut ya, supaya lebih jelas. Barulah Nabi SAW sampaikan, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Jadi pertama utuh, baru pindah yang kedua, utuh, baru pindah yang ketiga, utuh terus begitu. Ya. Dan mereka merapatkan di antara satu sama yang lain. Berapa banyak muslimin yang melanggar hadis ini? Ya. Yang di sana kosong safnya, dia sudah buat saf yang kedua. Belum terisi. Apalagi dia meninggalkan bagi laki-laki saf yang pertama. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang mulia, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwal atahuma walau habba." Kalau manusia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
di azan dan saf pertama. Ya, kemudian pasti mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, mereka tidak bisa dapat kecuali an yastahimu, mereka berundi, maka mereka akan berundi. Lastahamu alaih. Ya. Jadi ini berarti menandakan ada sesuatu yang sangat mahal di situ ya. Ya, supaya kita jangan kehilangan saf, ya, terutama laki-laki di sini, dan bagaimana mereka peduli sekali dengan saf tersebut. Jangan buat saf baru selama saf ada yang kosong di depan. Dan pengaturan saf ini sebagai tambahan informasi saudara kusim adalah dimulai dari belakang imam. Jadi imam lalu di belakangnya, dan harus di belakang imam ini orang yang paling faham tentang Al-Quran, faham tentang agama. Sehingga kalau imam berhalangan dia bisa menggantikannya. Itu dari belakang imam ke sebelah kanan. Ya. Sampai penuh baru dimulai sebelah kiri sampai penuh. Rapat semuanya, rapi semuanya, jangan ada celah. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya ringankanlah, lunakkanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian. Jadi jangan kita merasa sudah sempit nih, padahal sebenarnya masih bisa saudara kita masuk di situ. Maka masukkan dia supaya betul-betul tertutup rapat. Di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam saf sebagaimana anak-anak domba jelip di antara domba-domba yang dewasa. Maka jangan biarkan ada celah buat syaitan, dia bisa masuk sehingga menggoda sholat kita. Nah ini poin-poin penting yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja tanpa memperhatikan masalah saf. Sedangkan saudara kita saya di depan misalnya batal wudunya, maka yang di belakang maju untuk mengisinya. Dan langkah kaki yang termulia di muka bumi adalah langkah kaki yang menutup saf-saf sholat, gitu ya. Jadi Anda maju pada saat orang itu batal wudu, dia keluar, atau dia meninggal, atau dia sakit tiba-tiba, dan akhirnya dipikul keluar dari masjid. Ada kosong, Anda maju, melangkah. Dan itu langkah yang tidak membatalkan sholat. Hadits ketujuh teman-teman sekalian, berbunyi dari Malik bin Abu Amir, radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah mendengarkan Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu berkata, istaw wahadu bainal manakib, فإن من تمام الصلاة إقامة الصف قال وكان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد استوت فيكبر. Luruskanlah, ya, ini kata Utsman. Jadi Malik bin Abu Amir mendengar Utsman bin Affan pada saat mau mengimami sholat. Beliau mengatakan, luruskan dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Karena di antara sempurnanya sholat adalah lurusnya saf. Malik bin Abu Amir yang meriwayatkan hadits ini kepada kita berkata, sungguh Utsman tidak akan bertakbiratul ihram hingga orang-orang yang ditugasi untuk meluruskan saf memberitahukannya bahwa saf-saf sholat sudah lurus. Kemudian barulah dia bertakbiratul ihram. Hadis riwayat Abu Razzaq dalam Musannaf dan Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sanadnya sahih. Riwayatnya langsung saja kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kedudukan Malik bin Abu Amir, seorang tabi'in yang masyhur, bagaimana dia menukil kisah kejadian ini pada saat Utsman bin Affan akan mengimami sholat. Dan yang paling dekat di sini maknanya adalah pada saat beliau menjadi khalifah. Karena umumnya yang menjadi pemimpin itu menjadi imam, ya. Nabi SAW pada saat menjadi pemimpin di Madinah, selain beliau Nabi, beliau juga menunjukkan kepada umat yang memimpin, ya, sholat adalah pemimpin wilayah tersebut. Kemudian Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah ini Utsman sekarang kita bahas, ya. Mereka juga sama. Mereka menjadi imam di masjid, jami' di negeri atau di ibu kota mereka. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Di masa sekarang orang jadi pemimpin tidak memikirkan apakah dia layak jadi imam atau tidak. Padahal sebenarnya salah satunya kalau dia muslim. Dia harus memang bisa untuk menjadi imam, ya. Jadi bacaan sholatnya harus diuji, tata cara sholatnya harus benar, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar punya masa, ya, kemudian menang. Tetapi kalau dia muslim, dia harus perhatikan masalah ini. Kalau dia sudah terlanjur memimpin dan ternyata juga belum ke situ arahnya, dia harus belajar, kewajiban, ya, untuk dia bisa menjadi imam, ya. Ini diambil dari sikapnya Utsman bin Affan yang memimpin sholat. Pelajaran ketiga, pentingnya imam mengingatkan makmumnya. Dan ini lafadznya istaw wahadu bainal manakib. Fa inna min tamami salati iqamatus saf. Ya. Luruskan saf kalian. Rapatkan pundak-pundak kalian, atau sejajarkan pundak-pundak kalian. Ya.
Sejajar sini bukan berarti harus sama semua tingginya karena orang beda-beda tinggi pendeknya. Tapi maksudnya memang pundak ini di sebelahnya adalah pundak di sebelah walaupun lebih pendek atau lebih tinggi, tetap dia kalau dilihat sejajar. Begitu seterusnya sampai ke ujung saf kanan dan kiri. Dan sudah kami katakan tadi, cara yang termudah adalah bagaimana memperhatikan tumit. Kalau tumit kita sejajar semuanya, maka pasti akan membantu pundak kita dan juga ya lengan sebelah kanan dan kiri ini rata dengan makmum yang ada di sebelah kita. Ini pelajaran dan ini juga boleh dipilih lafadznya istau, luruskan, wahadu bainal manakib dan pertemukan dan sejajarkan antara pundak-pundak. Fa inna min tamami sholati iqamatus shaf. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan sholat adalah merapatkan saf. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini adalah bolehnya seorang imam menugaskan beberapa orang, bahkan ini termasuk amal yang baik, khusus untuk memperhatikan saf. Jadi misalnya, kalau Anda ada di satu masjid misalnya, ada yang Anda tugaskan sebagai imam, coba perhatikan saf nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Mereka menyisir rapi, oh semua sudah rapi nih. Ya. Baru kemudian mereka melapor kalau sudah rapi saf. Saf kedua sudah, saf ketiga sudah misalnya. Dari saat itulah imam bertakbir. Ya, ini termasuk amal yang baik karena nanti dia akan bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia pemimpin salat sementara safnya tidak rapat ya. Idealnya kalau Anda bangun masjid juga Anda coba buat bagian saf itu ya, bagian yang diinjak dengan kaki itu berwarna beda dengan umumnya karpet di masjid. Contoh misalnya ada memang beberapa sejadah ataupun karpet di masjid saya lihat itu memang sudah ada kotak safnya. Ini mempermudah makmum untuk bisa masuk dalam kotak tersebut dan jangan maju, jangan juga keluar sehingga dia sejajar dengan temannya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil tentunya dari perbuatan Utsman bin Affan, bahwasanya imam tidak bertakbir sampai dia pastikan makmumnya semua sudah lurus. Ya. Dan tentu di sini imam harus merasa dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau dia tidak merasa bertanggung jawab, dia akan menganggap remeh masalah ini. Ya, terserah makmumnya mau safnya rapi atau tidak, terserah. Dan kalau dia sudah sampaikan, tadi kami sampaikan di awal mukadimah tentang saf ini, kalau dia sudah sampaikan ternyata ada saja ya di antara jemaah yang ngeyel, maka dia sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Allahu a'lam. Hadis terakhir dalam masalah saf ini adalah hadis nomor 8, berbunyi dari Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, kuntu rahimahullah, ini seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu fi man yuqimu Umar bin Khattab quddamahu liiqamati saf. Aku termasuk orang yang didugasi Umar bin Khattab di depannya untuk meluruskan saf-saf salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ya. Riwayat ini detail sekali walaupun pendek ya. Kita ambil langsung pelajarannya. Yang pertama kedudukan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang penugasan Umar bin Khattab kepada beliau khusus untuk memperhatikan saf yang masih miring, ya, yang belum rapat. Nanti kalau sudah selesai dilaporkan kepada imam, baru imam takbir. Pelajaran kedua, pedulinya Umar bin Khattab terhadap saf sampai beliau menugaskan pegawai khusus untuk bisa ya meluruskan saf-saf, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari riwayat ini, perlunya seseorang muslim ya, memperhatikan secara pribadi kalau dia punya kewajiban memperhatikan saf. Mengingatkan teman satu sama yang lain ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya berkata, inilah yang dilakukan Nabi SAW dan dua orang khulafaur rasyidin, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma. Yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulai sholat hingga saf-safnya lurus. Nabi SAW tidak akan mungkin takbir. Ya begitu kita disebutkan riwayat Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma, kecuali memang sudah sampai kepada beliau informasi betul-betul saf sudah rapi. Ya. Ini kan bentrok sekali dengan sebagian umat ya, atau imam yang tidak peduli. Dia bahkan tidak pernah balik sama sekali ke makmumnya. Padahal sebenarnya Nabi SAW dalam beberapa riwayat yang lain ya sering kali balik ke sisi kanannya lalu mengatakan istawu wa tadilu sawu sufufakum wala takhtalifu ya wa takhtalifa qulubakum misalnya. Nabi SAW sampaikan dalam kondisi beliau memperhatikan makmumnya. Dan jangan merasa bersalah ya sebagai imam, karena saya lihat sebagian imam mungkin merasa tidak enak sama jemaahnya. Enggak. Anda balik ke makmum, Anda lihat
Bapak yang sebelah sana tolong maju sedikit, bapak yang sebelah sini tolong begini, ibu-ibu tolong diperhatikan safnya. Dan Anda akan bertanggung jawab depan Allah dalam masalah ini. Dan salah satu penyebab khusyuknya sholat dan kesempurnaan sholat justru dengan saf yang rapi. Kemudian Syekh Utsaimin mengangkat dalil ayat Al-Quran. Syekh Utsaimin rahimahullah mengangkat dalil setelah mengatakan, tadi saya ulangi lagi ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dua orang khulafaur rasyidin, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulai salat hingga saf-safnya lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mumtahinah, surah nomor 60 ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada mereka itu, maksudnya Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Bila hal ini telah dilalaikan oleh sebagian imam masjid, maka sungguhnya sunnah ini lebih berhak untuk diikuti. Ya. Dan ini bukan berarti imam-imam banyak tinggalkan lalu kita juga tinggalkan, tidak. Kita harusnya menjaganya, gitu ya. Bila bab ini, kata beliau lagi, telah dilalaikan oleh sebagian imam masjid, maka sungguhnya sunnah ini lebih berhak untuk diikuti. Al-Bukhari membuat judul bab pada hadis, bab tanda kutip dosa bagi orang yang tidak meluruskan safnya. Nah, perhatikan, berarti di sini Imam Bukhari sudah memberikan isyarat dari babnya kalau sengaja tidak mau mengingatkan makmum, imam dosa. Makmum sengaja tidak meluruskan saf sudah diingatkan, dosa. Dua-dua tidak ada yang mengingat juga berdosa. Ya. Makmumnya tidak ingatkan ya, temannya di sebelah atau dia tidak ingatkan dirinya juga, imam tidak ingatkan makmumnya, maka dua-duanya dosa. Lalu ia menyebutkan sanadnya, maksudnya Imam Bukhari menyebutkan, yaitu dari Bashir bin Yasar al-Ansari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia datang ke Madinah lalu ada yang mengatakan kepadanya, engkau tidak pernah mengingkari perbuatan kami sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, aku tidak mengingkari suatu pun perbuatan kecuali bila kalian tidak meluruskan saf-saf ketika mengerjakan salat. Riwayat ini, teman-teman sekalian, yang baru disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita dan menasihati umat muslim di Madinah pada saat itu agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Anas bin Malik di sini tidak menemukan ada kesalahan penduduk Madinah kecuali kalau mereka beliau temukan dan pernah menemukan ada saf yang tidak rapi. Maka beliau menegur masyarakat Madinah, ya, seraya menyebutkan apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Bahkan menganjurkan tidak ada takbiratul ihram sampai safnya sudah rapi. Nah, ini semua masih masuk dalam poin nomor 8 ya. Dan ada juga masih ada hadis di sebelah di lembaran ke-78, halaman 78, masih di poin nomor 8 atau hadis nomor 8. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yalzaqu mankibihi bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Luruskanlah saf-saf kalian, kata Nabi SAW, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dan salah satu dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang di sebelahnya, juga menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang di sebelahnya. Itu ada footnote di bawah tentunya, disebutkan periwayatannya. Ya. Disebutkan nomor 725. Ya. Ini berarti dari hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, pentingnya seseorang imam untuk peduli dengan pengaturan saf jemaahnya. Dan pelajaran yang kedua, khusus Nabi SAW ada mukjizat, beliau walaupun jadi imam menghadap depan, beliau bisa tahu siapa jemaahnya yang ngeyel, ya, tidak mau dengar atau disampaikan, atau mungkin tidak dengar, sehingga safnya miring. Dan beliau akan menegur selepas sholat. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini kedudukan beliau secara khusus, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya seseorang di antara kami di masa Nabi SAW menempelkan pundaknya sama pundak temannya, yang kanan dan kiri. Dan juga menempelkan mata kaki, kita tahu mata kaki kita, yang kanan sebelah kanan, yang kiri sebelah kiri,
bertemukan dengan teman di sebelah, ya berarti mata kaki kanan kita akan ketemu dengan mata kaki kiri orang di sebelah kanan kita. Itu juga dengan yang sebelah kiri kita. Mata kaki kiri kita akan ketemu dengan mata kaki kanannya orang yang sebelah kiri kita. Nah ini penting ya. Sehingga betul-betul cerahnya tidak ada buat syaitan. Jadi kalau mata kaki sudah ketemu dengan mata kaki, artinya tumitnya ketemu juga di sini. Membuat pasti otomatis betisnya mendekat dan pundaknya pun merata. Nah ini yang dimaksudkan dengan betul-betul merapikan saf tersebut. Ya, merapikan saf tersebut. Ini tidak boleh dianggap remeh teman-teman sekalian. Dan juga perlu digarisbawahi Anda harus menjaga dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kedepannya kita akan bahas tentang masalah bagian daripada jenis-jenis bacaan sholat atau bacaan Al-Quran dalam sholat. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin yang bisa kita bahas ya pada kesempatan ini. Kita cukupkan dulu. Kedepannya insya Allah kita akan bahas poin E tentang bacaan dalam sholat. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan beberapa istilah dalam bagian-bagian ayat Al-Quran yang harus kita perhatikan. Kalau ada benar dari Allah silahkan diamalkan. Kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.